Yohanes 1 ayat 1-14 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Puji Tuhan Yesus, pagi ini kita bisa beribadah walaupun secara online. Kakak berdoa dan berharap sungguh-sungguh kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Pelajaran pagi ini berjudul Menyenangkan Hati Allah atau Menyenangkan Hati Manusia. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita memiliki hidup baru dalam Kristus. Kita wajib memberitahukan kepada dunia mengenai keselamatan dan kehidupan di dalam Kristus. Sebagaimana rasul-rasul di dalam Kisah Para Rasul 5, mereka mengalami perlawanan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 17 dan 18. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Mengapa orang-orang mazhab Saduki ini iri hati? Jawabannya itu ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Karena rasul-rasul tersebut mengadakan banyak tanda dan mujizat. Karena mereka hidup dengan segenap hati membulatkan tekad
untuk menyenangkan hati Allah dalam segala kehidupan mereka. Siapa sih orang-orang mazhab Saduki itu? Orang-orang Saduki adalah salah satu mazhab utama di dalam kehidupan bangsa Yahudi pada abad pertama. Mereka terkenal karena menolak hal-hal yang adikodrati. Mereka tidak percaya akan mujizat. Karena itu orang-orang mazhab Yahudi ini sangat iri hati. Lalu apa yang terjadi? Mereka iri hati, lalu mereka menangkap rasul-rasul itu dan mereka memasukkannya ke dalam penjara kota. Penjara zaman para rasul itu adalah ruangan terkunci di mana para narapidana terkurung dalam keadaan terbelenggu. Penjara kota ini dikenal sebagai penjara Mamertine, terdiri atas sebuah lubang yang bertingkat 2 dalam tanah. Tingkat yang paling bawah diperuntukkan bagi tahanan yang menjalani hukuman mati. Di situ tidak ada cahaya matahari dan sampah dari tingkat atas jatuh dan tidak pernah dibersihkan. Bayangkan betapa bau dan muramnya tempat itu. Bagaimana sekarang reaksimu? Secara jujur, bila mana kalian dipenjarakan dalam penjara seperti itu karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemungkinan reaksi yang jujur, Tuhan, jangan biarkan hal itu terjadi pada saya. Tetapi apabila kita benar-benar harus menghadapi penganiayaan secara tiba-tiba, maka kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong, memberi kekuatan supaya kita dapat bertahan. Bagaimana sekarang reaksi Allah terhadap kita pada waktu kita membutuhkan pertolongan? Yang pasti Allah tidak akan membiarkan dan tinggalkan kita. Tidak pernah terlambat menolong kita. Saat rasul-rasul sedang duduk dan tak berdaya di dalam sel penjara, Allah melepaskan mereka dan memberikan jalan keluar. Ini kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-19. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Berdiri teguh dalam iman merupakan keharusan jikalau kita hendak hidup bagi Allah di dalam dunia yang rusak karena dosa ini. Penyerahan ini diperlukan untuk tetap dalam mengiring Yesus. Pasti kelepasan para rasul dari penjara menggemparkan dan menarik perhatian dari penjaga penjara. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 22. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Segala sesuatu normal. Penjara rapi terkunci, pengawal ada di depan pintu, tetapi rasul-rasul itu tidak ada di dalam penjara. Segala sesuatu normal karena Allah bekerja dengan caranya. Ayat yang ke-24 mengatakan seperti ini, ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang terjadi dengan rasul-rasul itu? Mungkin majelis itu mengingat ketika peristiwa penyaliban Kristus. Pemimpin Yahudi mengharapkan dengan menghukum mati Kristus, mereka menyingkirkan sumber tenaga dan semangat kekristenan. Tetapi dengan peristiwa yang baru ini terjadi, para rasul keluar dari penjara dan penjara rapi hanya menambah semangat para pergerakan Kristen
yang tengah berkembang. Di ayat yang ke-25 juga mengatakan, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Para pemimpin menerima laporan kalau rasul-rasul itu ada di bait Allah sedang mengajar. Mereka tidak dapat menghentikan Injil. Apa yang memutuskan mereka lebih taat kepada Allah dibanding lebih taat kepada manusia? Bagaimana adik-adik? Apa yang paling berat menurut kalian pada waktu kalian bersaksi mengenai Yesus Kristus? Kemungkinan besar yang menyebabkan kita tidak jadi saksi yang baik bagi Yesus adalah ketakutan. Takut. Takut kenapa? Takut ditolak, takut diejek, takut memalukan diri sendiri, atau memalukan teman-teman kita, atau kita takut kalau teman yang terima Tuhan Yesus melalui kesaksian kita, terus kita nggak tahu apa lagi yang harus kita lakukan. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 28 mengatakan, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu menanggungkan darah orang itu kepada kami. Orang itu, siapa orang itu? Orang itu ialah Yesus Kristus yang telah mereka salibkan itu. Para imam memberi peringatan, jangan mengajar dalam nama Yesus. Tetapi jawaban Petrus dan rasul-rasul, mereka mengatakan ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Adik-adik pasti mengenal siapa Petrus itu. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ketakutan pada waktu dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Petrus yang sekarang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan keberanian untuk berbicara tanpa gentar dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33, di situ dikatakan Petrus dan rasul-rasul bersaksi tentang Yesus. Apa yang menjadi akibat dari keputusan untuk taat kepada Allah? Kita akan baca. Kisah Para Rasul 5 ayat 40 mengatakan seperti ini. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Adik-adik tahu apa penyesahan itu? Dipukul sampai habis-habisan. Dipukul sampai babak belur. Tetapi adik-adik, mereka berpikir pastilah lebih baik disesah daripada dipenjarakan. Namun itu masih merupakan harga yang tinggi bagi ketaatan mereka kepada Allah. Kemungkinan kadang-kadang kita harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan bagi iman kita. Tetapi Kamarta percaya Allah dapat menolong dengan caranya yang ajaib. Allah mau kita hidup baginya setiap hari, menghidupi firman-Nya. Bagaimana dengan kalian adik-adik? Apakah kalian membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, menyerahkan hidup kalian kepada Allah? Kita mau mengenal Allah, menyenangkan hati Allah hari lepas hari, dengan pertolongan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Iman kita bertambah-tambah lagi di dalam pengenalan kita akan Allah. Tiap-tiap hari kita mau selalu menyenangkan hatinya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu ya Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hidup kami untuk Engkau Tuhan.
Tolong kami, bimbing kami Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah teman kami ya Tuhan. Orang dapat melihat Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat kepadamu Tuhan di dalam seluruh keberadaan kami. Kami mau menyenangkan hatimu hari lepas hari. Mampukan kami ya Roh Kudus. Kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan juru selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ingatkah kalian ayat hafalan minggu yang lalu? Mari kita ikuti. Ayat hafalan minggu lalu terdapat pada Matius 5 ayat 6-10. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lain. Allah akan mengasihi mereka juga. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Terima kasih. Matius 5 ayat 6-10. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Terima kasih. 5 ayat 6-10. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai sorga. Terima kasih. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, oleh sebab karena dirinya akan dipuaskan. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena dirinya lah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 6-10. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Kita mengikuti ayat hafalan minggu ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Hafalkan ya adik-adik. Mari kita mengikuti kuis minggu yang lalu. Pertanyaan pertama, berapakah usia seorang anak laki-laki di Israel dianggap dewasa? Jawab, 13 tahun. 2. Apa yang bisa dilakukan Yesus ketika ia berada di Yerusalem bersama imam dan ahli Taurat untuk berdiskusi tentang Allah? 3. Mengapa Yesus disukai Allah dan manusia pada saat itu? Jawab, karena Yesus setia kepada Allah dan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan.
4. Ceritakannya Yesus di saat kanak-kanak menurut versi kamu. Jawab, ketika Yesus masih bayi atau kanak-kanak, ia melayani Allah dengan sepenuh hati dan dia bisa menjawab pertanyaan yang diberikan para imam dan ahli Taurat pada zaman itu. Terima kasih. Dan pertanyaan kuis minggu ini adalah yang pertama, siapakah mazhab Yahudi itu? Mengapa mereka iri hati terhadap rasul-rasul? Yang kedua, bagaimana atau gambarkan menurut kalian keadaan penjara kota di zaman para rasul? Adik-adik, kakak juga mengajak adik-adik dalam minggu ini kita terus berdoa. Pokok-pokok doa yang pertama adalah kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk Bapak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk situasi keamanan daripada bangsa kita. Yang ketiga, kita berdoa untuk virus COVID-19 ini, supaya Tuhan Yesus menghentikannya. Berdoa juga untuk para medis, berdoa juga untuk para penderita COVID yang positif, supaya angka kematian diputar-balikan menjadi kehidupan. Yang kelima, kita berdoa juga untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pengerja-pengerja Tuhan. Demikianlah episode pelajaran minggu ini. Dan kita akan menutup ibadah dengan doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.